Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nurfaizi, NIM 8575353333 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Bandung. Di sini saya akan melakukan sebuah pengamatan, yaitu terhadap sistem pencernaan, yang mana dalam melakukan pengamatan ini yaitu saya menyediakan beberapa alat dan bahan, diantaranya gambar, sistem pencernaan, dan juga alat tulis. Inilah bahan dan alat yang akan saya gunakan dalam melakukan penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Ataupun di dalam sistem pencernaan, yaitu merupakan serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa yang dibutuhkan ataupun sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Anatomi sistem pencernaan tersebut yaitu mulai dari mulut hingga anus. Nah, yang mana di dalam sistem pencernaan merupakan bagian yang terdapat pada anggota tubuh manusia. Nah, di dalam sistem pencernaan di sini yaitu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu mulai dari mulut, yang kedua esofagus atau kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam yaitu rektum. Dan terakhir itu anus. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi sistem organ pencernaan tersebut. Yang pertama yaitu mulut. Mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik ataupun secara kimiawi. Nah, yang kedua yaitu ada faring atau disebut sebagai esofagus atau disebut juga sebagai kerongkongan, yang mana berfungsi untuk jalur makanan yang didorong menuju ke lambung. Nah, dan yang ketiga yaitu ada lambung. Lambung merupakan fungsi dari sistem pencernaan, yaitu berfungsi untuk memotong makanan, menyimpan makanan, dan mematikan mikroorganisme. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pankreas. Pankreas yang mana merupakan berfungsi untuk memproduksi enzim untuk membentuk ataupun untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada hati. Yang mana hati merupakan sistem dari organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan empedu yang membentuk melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada usus halus, yang mana usus halus merupakan fungsi dari organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap zat-zat gizi hasil proses pencernaan. Yang selanjutnya yaitu ada usus besar. Nah, di dalam usus besar yaitu berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan dan membusuk sisa makanan sampai berbentuk feses. Nah, selanjutnya yaitu ada rektum. Rektum itu berfungsi untuk menampung feses dari usus besar dan memberikan sinyal ke tubuh bahwa ada feses yang harus dikeluarkan. Nah, yang terakhir yaitu ada anus. Anus berfungsi untuk membuang zat gizi makanan dari hasil makanan yang telah dicerna oleh kita. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dalam kerja sistem pencernaan, yang mana
Proses kerja sistem pencernaan yaitu diawali yang paling dahulu dan yang paling utama yaitu melalui mulut. Yang mana mulut ini merupakan sistem pencernaan pada manusia yaitu yang paling awal atau yang paling utama. Yang mana mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya atau tempat keluarnya makanan yang kita makan. Yang mana makanan yang kita makan itu nantinya akan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi bercampur dengan air liur dan didorong ke dalam kerongkongan oleh lidah. Nah, setelah makanan itu yang kita makan masuk ke dalam mulut dan juga didorongkan ke dalam ataupun menuju kerongkongan atau disebut dengan esofagus, yaitu yang mana pada kerongkongan tersebut nantinya makanan ditelan dan akan masuk menuju ke lambung. Di dalam lambung ini, makanan yang kita makan itu berdasarkan zat ataupun jenis bahan makanan yang kita makan. Biasanya, jika kita memakan makanan yang sekiranya dapat menimbulkan rasa sakit perut, mual, muntah-muntah, ataupun yang dapat menyebabkan tubuh kita menjadi terasa tidak enak, maka lambung tersebut tidak dapat menerima asupan makanan yang kita makan sehingga nantinya akan keluar kembali. Nah, oleh karena itu, dalam memakan makanan yang kita makan perlu adanya kita ketahui bahwa makanan itu steril ataupun makanan tersebut dapat dimakan dengan aman. Nah, selanjutnya ketika menuju ke lambung maka disalurkannya lagi menuju ke usus halus. Di usus halus, makanan disaring untuk memisahkan nutrisi dan zat-zat sisa makanan. Nah, setelah memasuki ke dalam usus halus, maka dalam sistem pencernaan ini yaitu menuju lagi ke usus besar. Di dalam usus besar, itu sisa makanan mengalami pembusukan dan berubah menjadi fesis. Fesis atau disebut juga kotoran manusia. Nah, setelah memasuki ke dalam usus besar, maka nantinya akan menuju lagi ke dalam rektum. Di dalam rektum ini yang mana fesis disimpan sebelum dikeluarkan menjadi anus atau rektum ini nantinya akan disimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, yang terakhir yaitu ada anus, di mana anus ini berperan untuk mengeluarkan hasil zat-zat sisa-sisa makanan yang telah kita makan dengan adanya melalui pembusukan atau dengan melalui adanya proses secara kimiawi. Nah, itulah hasil dari proses ataupun sistem kerja pada sistem pencernaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu bahwa sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ yang paling penting dalam tubuh manusia. Yang mana dalam sistem pencernaan yaitu berfungsi untuk membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh yang diperoleh dari asupan makanan atau minuman sehari-hari. Yang mana nutrisi tersebut yang diperoleh dari proses pencernaan digunakan untuk menghasilkan energi, membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh, dan menjalankan fungsi-fungsi tubuh lainnya. Yang mana dengan hal tersebut, maka kita perlu adanya menjaga kesehatan.
Dengan adanya menjaga kesehatan, salah satunya yaitu pada saluran pencernaan, penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, itulah pengamatan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya. Semoga pengamatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.